mungkin 1 jam. Gimana? Ada alam bawah sadar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Prof Wening Udasworo ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kedokteran. Prof Wening itu langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli, Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya percaya. Mas Yakub. Itu Ketawa mampus dia. itu berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy? Dari orang Ilmu lihat muka, lihat bukan saya. Itu dokter yang menganalisis. Dokter dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa Mas? Loh kita karena kalau itu palsu berarti yang ada di Semakin ke sini, semakin ke sana. Barangkali itu tepat diberikan kepada Roy Suryo. Guys, kita ketahui bersama, Mas Roy ini orang yang sangat getol menghajar ijazah palsu, skripsi palsu, dan sudah melebar sekarang bukan cuma Jokowi yang menjadi objek dari pikiran-pikiran sesatnya, tuduhan-tuduhan yang kemudian justru membuat gaduh di negeri ini, energi publik yang kemudian terkuras lewat media sosial hanya gara-gara sekelompok orang yang dikelola oleh Roy dan kawan-kawannya ini guys. Nah, video berikut ini aku mau perlihatkan ke kalian, sekaligus kita akan bahas soal Roy Suryo ini, ya tepatnya aku bilang tadi, dia semakin kesini semakin kesana. Dan inkonsistensi terhadap tuduhan kepada Pak Jokowi yang dinilai melakukan perbuatan jahat, berbohong, ya itu melebar ke sana kemari guys. Nah kita ketahui bersama juga Mas Roy dan juga mereka-mereka ini kan membahas awalnya adalah membuktikan data ijazah secara forensik ya. Melihat secara digital apakah ijazah Pak Jokowi itu kategorinya asli atau tidak. Yang kedua melebar lagi bahwa tidak mungkin kemudian ijazah itu akan keluar. Kenapa? Karena skripsinya nggak ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkompeten dan berwenang untuk menandatangani termasuk dalam konteks lembar pengesahan. Nggak sampai di situ, dipersoalkan lembar yang berkaitan dengan font penulisannya. Nggak sampai di situ, dibahas lagi atau diproblemkan lagi yang berkaitan dengan bahwa ada mastermind ya, ada orang yang disebut sebagai yang mengelola UGM. Kemudian dialah yang akhirnya punya sesuatu yang dia tipu ya. Dan akhirnya orang tersebut menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi ya. Dia pernah menjadi rektor. Pokoknya kesana kemari. Jadi semakin kesana semakin kesini itu. Itu yang namanya Roy Suryo. Makanya akhirnya melebar kan gitu. Nah ini ada satu perdebatan dia, potongan dia dengan kuasa hukumnya Pak Jokowi, Mas Yakub ya. Mereka berdebat. Yang paling lucu ini ketika Roy Suryo sudah menuduh bahwa UGM ini punya sesuatu. Ia menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka aib wakil rektor yang salah ucap di bawah alam sadarnya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu lulusan kedokteran. Cuma masalah orang salah ngomong, salah ucap aja udah jadi problem gitu. Di bawah alam sadar apa gini, analisa dokter apa. Memang sih yang namanya orang di bawah alam sadar kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang ya itu benar. Tapi apakah selamanya orang hanya karena salah ucap kemudian itu selalu difahami dan selalu kemudian dicocok logikan dengan ada sebuah kebenaran yang disembunyikan. Ini kan negeri tahayul akhirnya. Masa ahli digital, ahli teknologi masih terjebak dengan cara berpikir seperti itu kan gitu. Nah ini kita langsung tonton saja dulu ya sambil nanti kemudian kita akan bahas satu persatu. Polemik ijazahnya Pak Jokowi kan ini udah diverifikasi di KPU mestinya Mas Ilham. Ya. Dari mulai tingkat kota sampai ke KPU RI saat Pilpres. Ya pertama saya ingin menjelaskan dulu tugas KPU dalam rangka melakukan verifikasi. KPU itu juga melakukan verifikasi tidak hanya ijazah tetapi juga kesehatan dan banyak hal lain. Nah kita melakukan POKJA, kelompok kerja yang melibatkan misalnya dokter kesehatan. Ketika itu kita melibatkan misalnya RSPAD dalam rangka memeriksa kesehatan dari calon presiden. Nah kemudian juga dalam tim melakukan verifikasi kami buat POKJA. Kami buat POKJA dan kemudian nanti kita melakukan verifikasi berdasarkan fotokopi ijazah yang sudah legalisir oleh kampus tempat yang bersangkutan belajar misalnya saja. Ya. Nah kita datang ke kampus tersebut dan kami hanya melakukan verifikasi yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah pernah kuliah di kampus ini dan ijazah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Oke, berdasarkan dari UGM itu berarti ya? Verifikasi tersebut. Nah, jadi KPU tidak dalam konteks menggunakan tugasnya seperti yang disampaikan oleh Mas Roy misalnya, melakukan forensik atau memastikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tidak. KPU hanya memastikan bahwa UGM
Kita mau Ya. tanya nih, gitu kan? Ya. Apakah kemudian Pak Jokowi pernah berkuliah sini dan biasanya dikeluarkan oleh Anda? Ah. Benar, sudah cukup. Oke. KPU menganggap bahwa itu adalah benar bahwa Pak Jokowi adalah lulusan atau kemudian lulus dari UGM berdasarkan Iya. fotokopi ijazah diegalisir diserahkan kepada kami sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tugas KPU, tidak Ya. melakukan tugas-tugas forensik atau memeriksa, mau pakai kacamata dan sebagainya, tidak sama sekali. Oke. Ya, KPU tugasnya hanya yang diamankan oleh undang-undang seperti itu. Oke, dan itu sudah sesuai aturan. Makanya kemudian selain setelah melakukan proses verifikasi, ya jadi yang dimaksud dengan verifikasi itu adalah langsung berkomunikasi dengan pihak kampus yang berkompeten dan berwenang. Ketika kampus sudah mengatakan bahwa ini benar, itu udah clear guys. Kan gitu, itu udah clear. Tentu orang akan bilang, lah wajar karena waktu itu UGM-nya itu dikuasai oleh Pak Jokowi, ya kan? Logikanya kan seperti itu. Tunggu dulu. Mungkin kalau periode kedua bisa saja kita mau mengatakan bahwa UGM diintervensi oleh presiden, ya. Jadi di periode pertamanya Pak Jokowi dia sudah berkuasa, mau masuk lagi di periode kedua, maka kemudian dia intervensi itu UGM. Hei UGM, gue udah jadi presiden, sekarang gue mau nyalon lagi. Tolong ya ijazah gue itu kemarin udah hilang atau gimana lah ceritanya. Atau pokoknya pastikan aku tuh lulus di situ ya, jangan kau bilang aku nggak di situ. Walaupun sebenarnya nggak menjadi kewajiban dan menjadi syarat mutlak kok untuk memberikan ijazah itu harus ijazah S1. Presiden itu kan ijazah SMA pun boleh guys, itu yang harus dipahami. Kan gitu. Oh sudah. Tapi persoalannya kan Pak Jokowi kalau di periode pertama, apa emang dia kuasai UGM? Oh iya, biar bagaimanapun kan dia adalah gubernur. Gubernur Jakarta tuh punya pengaruh, mempengaruhi rektor. Gila guys, sampai di situ ya cara berpikirnya. Oke, katakanlah dia bisa mempengaruhi KPU RI. Ya, KPU RI untuk dia mau masuk ke gubernur presiden di periode pertama. Tapi waktu dia mau mencalonkan diri sebagai gubernur, apakah kemudian KPU melakukan proses verifikasi membiarkan ada intervensi kepada KPU? Siapa Jokowi? Lo diimpor dari Solo? Ya kan? Seharusnya kalau memang KPU itu tidak netral dan bisa dikong-kali-kong, termasuk UGM tidak netral dan bisa kong-kali-kong, saat itu yang berkuasa adalah Fauzi Bowo. Ya kan guys? Karena dia mau maju yang kedua lagi. Ini nggak mungkin kemudian KPU dan juga UGM itu melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mau kong-kali-kong. Sebagaimana yang dituduhkan oleh Roy Suryo. Oke, gubernur itu jabatan gengsi, dia diimpor memang dari Solo, tapi jangan dilupakan bahwa yang namanya PDI sangat berkuasa, maka dia bisa mengintervensi UGM. Oke, sampai di situ ngeri ya. Kita mundur ke Solo. Wali kota Solo 2 periode, ngapain dari Solo kemudian ke Jogja UGM? Siapa lo Jokowi? Lo anak mebel, lo cuma tukang kayu. Mau masuk di periode kedua kedua katakanlah sudah berkuasa tapi yang waktu pertama sekali dia masuk sebagai wali kota Solo itu gimana coba? Mikir bisa nggak sampai ke situ? Ya kan? Nah sekarang persoalannya yang namanya Roy Suryo dia udah masuk bukan cuma ke problem yang berkaitan dengan ijazah dan juga skripsi, dia udah masuk kepada bukan juga personalnya Pak Jokowi, termasuk UGM. Dia udah menganggap UGM ini sudah terstruktur, sistematis dan masif. Mantan rektor katanya. Ini kita dengar dulu ya keterangannya Mas Roy ini. Kita dengarkan aja dulu. Undang-undang diverifikasi. Ya nggak apa-apa, jelas kan. Berdasarkan pernyataan dari UGM, Mas. Kita hargai kejujuran KPU. Memang KPU kan tidak memeriksa forensik itu. Jadi menyerahkan kepada UGM lagi. Jadi makanya nggak apa-apa kalau kita challenge UGM. Nggak apa-apa kita hormati KPU. KPU sudah menjalankan tugas dengan benar. Verifikasinya hanya cukup ke kampusnya. Tapi ternyata kalau kampusnya bisa salah. Akhirnya tuduhannya ke UGM. Jadi mereka sudah melebar ini guys ya. Maka seharusnya kalau memang kalian melihat bahwa ada sesuatu yang buruk dan tidak sesuai, laporkan ke polisi bahwa UGM itu melanggar aturan. Cuma memang Dr. Tifa sama Roy Suryo bilang ngapain kita mau masuk ke wilayah hukum, kita mau masuk ke wilayah akademik, mau membahasnya soal ruang-ruang yang sebenarnya secara ilmiah.
Iya, tapi motifnya udah motif politik. Ketika motifnya udah politik, motifnya udah sentimen, ya nggak bisa serta-merta kemudian UGM memberikan ruang. Beda kalau seandainya motifnya adalah penelitian. Atau mereka ini adalah lembaga yang berkompeten. Ya kan? Atau personal yang memang diberikan ruang untuk mewajibkan melakukan analisa secara digital forensik, ya silakan. Nah itu hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan, bukan berdasarkan penelitian lo secara personal, lo siapa gitu. Motivasinya jadi repot nanti. Walaupun atas nama keilmiahan, atas nama pengetahuan, tapi kan persoalannya manusia Tifa, manusia Roy Suryo adalah manusia politik. Sehingga itu lembaga sekelas UGM tidak boleh terjebak pada problem politik. Maka mereka hanya akan bisa meladeni kalau kemudian ini sudah ruangnya ruang hukum. Itu loh Roy Suryo. Lo semakin kesini semakin kesana kau. Apa mungkin kalau skripsi seperti itu akan keluar ijazah? Ya mungkin. Emang skripsinya apa? Soal apa? Soal lembar pengesahan. Soal tidak ditandatangani. Lah bukan cuma Pak Jokowi, ada beberapa skripsi yang kemudian tidak ditandatangani. Kalau aku lihat begini guys, sebenarnya ini kalau pandanganku ya. Skripsi tahun 85 itu rata-rata memang menggunakan apa yang disebut dengan mesin ketik. Itu pasti. Dan lembar pengesahan serta dan lain-lain sebagainya itu juga itu dipastikan juga dengan pola yang sangat tidak teknologis lah ya, sifatnya seperti itu. Tapi aku perhatikan kayaknya ada yang namanya disebut dengan peremajaan. Nah peremajaan ini kan kita nggak usah bicara skripsi lah. Buku saja, buku yang sudah dicetak yang kemudian sudah sudah rusak, sudah dan lain-lain sebagainya, penjilidannya udah nggak bagus. Itu kadang-kadang itu dirapihkan, diremajakan lagi dan itu sah gitu, itu sah itu, ya kan? Nah bisa saja kan ada skripsi-skripsi bukan cuma Jokowi ya, aku nggak bicara ansih Jokowi, aku bicara soal ternyata ada beberapa skripsi miliknya teman-teman Jokowi yang satu kelas dan satu angkatan yang situasi dan posisinya sama guys. Di mana ada beberapa lembar pengesahan yang tidak sempat ditandatangani kan gitu. Nah bisa saja kan itu skripsi yang memang bukan skripsi, kan skripsi itu bukan cuma dicetak satu, ya kan? Logikanya kan begitu. Skripsi itu dicetak banyak guys. Nah maka skripsi-skripsi yang dianggap sudah usang, yang bermasalah itu biasanya dilakukan peremajaan. Aku nggak tahu kalau kemudian UGM seperti itu. Kalau memang benar-benar lembar pengesahannya Pak Jokowi dan teman-teman yang lain itu adalah lembar pengesahan yang dicetak terakhir, bukan dicetak di saat bersamaan kan gitu. Atau kemungkinan yang kedua lah itu sudah skripsinya yang memang dicetak di saat tahun 85-an itu gitu kan. Nah peremajaan bisa saja di tahun 90-an, bisa saja di tahun 2000-an yang notabene-nya Jokowi dan kawan-kawan tidak punya kepentingan untuk jadi presiden dan untuk, kan enggak, itu biasa. Lo kalau kehilangan ijazah lo biasanya seperti apa? Aku mau nanya kan logikanya begitu. Nah saya jujur ya, saya hilang ijazah SMA. Ya, saya ijazah SMA saya hilang. Serius. Waktu saya mau mendaftarkan diri sebagai calon anggota komisioner Bawaslu, saya tidak menggunakan ijazah. Kan gitu, ijazah SMA. Bukan ya, apakah saya mau mencalonkan diri sebagai komisioner? Tapi apa yang saya lakukan? Ada namanya surat keterangan pengganti ijazah. Kan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya administratif selama pihak penyelenggara kampus atau lembaga yang berkompeten sudah mengatakan bahwa itu asli dan itu sah, ya sah. Ngapain mau dibuktikan secara forensik? Itu buat apa gitu loh. Kalau mau buktikan secara forensik mungkin tidak sama dengan sebagaimana semestinya, itu konteks yang berbeda. Tapi apakah dia legal dan tidak legal, apakah dia sah dan tidak sah, itu bukan Anda yang tentukan. Kan gitu. Mungkin berbeda ijazah atau lembar pengesahan miliknya Jokowi dengan beberapa temannya gitu. Tapi apakah berbeda secara keseluruhan? Kan tidak. Kan, oke, katakanlah berbeda. Oke, tapi karena kebijakan kampus untuk kemudian kepentingan bahwa ijazah Anda yang mungkin sudah rusak, sudah robek, sudah tidak apa, ya udah kita ganti. Kalau memang ijazahnya Pak Jokowi adalah ijazah palsu atau ijazah yang diubah. Ya kan? Tapi apakah legal atau tidak legal? Legal dong. Kenapa? Karena kampusnya udah bilang legal. Ada data-datanya bahwa dia sudah pernah kuliah. Capek juga ya bahas soal isu ini. Tapi kita dengarin dulu nih. Bagaimana Roy Suryo itu dia membahas tentang
Ibu wakil rektor itu dianggap Tuhan celakakan lidahnya. Yang lengkap Mbak, kenyataannya. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, ini dipotong nih Mbak. Ya nggak mungkin 1 jam Bukan, dong. bukan nggak mungkin 1 jam. Gimana? Ada alam bawah sadar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Prof Wening Udaswara ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dilihat kehutanan. Prof Wening itu Roy, ini yang disebut dengan semakin kesini semakin kesana. Roy, astagfirullah, ini orang-orang putus akhirnya. Aku heran kenapa kok dia dijadikan jadi sumber rujukan ya, dijadikan sebagai ahli, disebut sebagai pakar. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa. Aku mau ketawa dulu guys, jangan lanjut dulu, mari kita ketawa rame-rame. Aduh Roy, orang salah ucap. Dia nggak bilang jangan rekam, dia nggak bilang begitu tuh Prof Wening, dia bilang alah ini pasti dipelintir lagi nih, orang cuma salah ngomong. Kenapa ya? Rakyat, ayo kita berpikir lebih waras lagi nih. Orang ini rusak. Kita lanjut dulu guys. orang sastra. Jokowi disebut-sebut lulusan kehutanan. Kok bisa keluar dari mulutnya itu kedokteran? Itu hal yang sangat tidak mungkin kalau tidak secara bawah sadar itu sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya keluar gitu loh. Jadi ini nggak boleh dibiarkan ya. Ada di rekaman jadi aslinya. ada kecurigaan dari sini. Masa perkara orang salah ngomong, astagfirullahaladzim, di bawah alam sadar, apa maksudnya Roy? Tapi kita lanjutin dulu. Ya, Mas Yakub. Ketawa mampus dia. Itu berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy? Dari orang dokter. Lihat muka, lihat bukan saya. Itu dokter yang menganalisis, dokter yang mengerti kalau ada seseorang tuh bawah sadar. Jadi bukan saya yang menilai. Okay. Ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya. Mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada. Saya andaikan punya Mas Roy hilang. Kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan ke UGM? Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM keterangan. ya? Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Oke. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Wah, sudah pasti dong Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Mas. Tapi begini Mas. Nggak jujur, Mas. Gini Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online. Saya analisa kiri kanan, ini sama sekali bukan online. Dari mana Mas yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti tidak. Mas kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu dari mana source-nya? Yang menuliskan katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of dokumennya itu? Kita harus percaya. Boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak? Apa-apa. Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli. Ya, kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon itu tidak benar, orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa Mas? Loh kita karena kalau itu palsu berarti yang ada disebar oleh hoax itu palsu kan?
begini, ya, yang menentukan asli atau palsu siapa sih? UGM kan? UGM kan sudah bilang asli. Kalau kemudian mereka preteli, oh ini beda, ini urusan beda dan tidak, itu nggak bisa. Aku yakin di setiap kampus, terutama di fakultas-fakultas, pasti akan ada yang namanya perbedaan-perbedaan ijazah di setiap kampus. Itu pasti. Dari setiap angkatan itu pasti. Dan pembedaan-pembedaan itu sesuatu yang biasa. Kalau cuma karena terjadi perbedaan sesuatu yang tidak nyambung dan tidak sesuai, kemudian itu disebut sebagai palsu, yang Anda tidak memiliki otoritas, yang mengecap, yang menandatangani lembaga atas nama kampus mengecap ini asli, ente bilang palsu, lo siapa Roy? Alumni. Tapi bukan berarti Anda punya otoritas untuk menentukan orang punya ijazah asli atau palsu, kan gitu. Semakin lucu. Saya mau Semakin tanya ke kesini, Prof. semakin Komar. kesana. Kalau dari sisinya Prof. Komar dari akademisi, apa yang disampaikan UGM semestinya klarifikasinya sudah cukup atau tidak sih? Mestinya cukup, tapi kalau ada keraguan, ada fakta-fakta, ya jelaskan aja sampai patah. Jadi silahkan Anda menggugat, tapi Anda harus siap dipatahkan kalau memang ada bukti yang menangkan. Dan saya berharap bahwa pengadilan bukan pengadilan ya, proses apa di Penyidikan, Prof. penyidikan. Yang di polisi penyidikan. Nanti Penyelidikan. terus Penyelidikan persidangan. sekarang? Ya. Oh, peradilan. Pengadilan ya. Saya berharap nanti terbuka seperti ini. Nah, setuju. Sehingga rakyat itu melihat pendidikan dan selesai. Ya. Jadi jangan di belakang tembok deh. Ya. Saya ingin nanti polisi, pengadilan, hakim semua, bahkan kalau perlu guru besar UGM, wali amanah, menyaksikan biar selesai urusannya. Setuju. Satu lagi, Mbak Priska. Yang menarik gini, nggak boleh dilupakan. Ketika sudah ada klarifikasi dari sekarang pejabat di UGM, mantan rektor UGM, Prof. Sofyan Effendi pun meragukan itu. Dan ada seorang mantan rektor yang lain memeluk saya dan mengatakan, Mas, itu juga saya tahu kalau itu nggak benar. Oke. Teruskan. Nah, Mas Yakub, apakah siap kalau tadi ditantang ya terbuka prosesnya sampai di Pandai pengadilan? betul. Tentu, ini tentunya Roy kan Suryo menggiring. ketika kita memutuskan untuk menempuh jalur hukum, kita sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya. Kami siap untuk kooperatif, dibutuhkan dokumen keterangan, kami selalu siap. Jadi kita, mungkin Mas Roy selalu bilang, bagus silahkan biar terbuka, Setuju. mari kita lihat. Di Ya. persidangan. Jangan kayak UGM lo ya, ngakunya beneran. Kita ketika pertemuan tanggal 15 April itu Mbak, kita bertiga dihadapi, wah kayak gerombolan gitu ya. Terus ada beberapa kamera, saya pikir kamera itu wartawan. Ternyata tidak, baru di ujung diberitahu itu internal Mas. Dan sampai detik ini, sampai siaran dua arah ini, kita minta rekamannya nggak pernah diberikan. Padahal di rekaman itu kalau diputar, kelihatan banget bagaimana, saya harus bilang, bagaimana pihak UGM gelagapan ketika kita tanya KKN-nya di mana, ini bukti-buktinya yang lain mana, nggak ada. Dan itu ternyata hanya internal, padahal kita kira itu adalah seperti tadi usulan Prof. Komar benar sekali. Live streaming kalau perlu nanti semua orang Indonesia nonton. Oke, jadi kalau soal bukti, Nantang loh. tentu nanti Mas Yakub akan melihatkannya saat persidangan. Tapi apa yang dipunya, apa yang untuk meyakinkan publik bahwa kalau Mas Roy kan bilang dari fontnya, skripsinya, apanya. Kalau dari Mas Yakub dan timnya Pak Jokowi apa ya? Gini Mbak, Untuk kalau, meyakinkan nah publik. ini pertanyaan Mbak sangat baik karena ini merepresentasikan apa yang telah terjadi di masyarakat sekarang. Sekarang telah terjadi seakan-akan yang tertuduh yang harus membuktikan. Iya. Karena Mbak nanya ke saya, apa yang bisa Anda bawa untuk membuktikan itu asli? Ini pola pikir yang sangat rusak. Seharusnya Mbak, yang terjadi itu, kita ada negara hukum, siapa yang mendalilkan harus yang membuktikan. Nah, inilah bukti bahwa ini harus di stop segera, tidak bisa dilanjutkan, bisa menjadi presiden buruk, dan ini harus dibuat terang benderang secepatnya. Karena kembali lagi, ini berpotensi untuk sangat merusak kredibilitas bangsa Indonesia secara umum. Karena begini, kalau Mas Roy kan sudah bilang, kenapa saya tanyakan, oke dalam hukum pembuktian kan memang siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Koreksi Mbak, dua-duanya equal membuktikan. Nah oke, tunggu dulu. Kalau Mas Roy kan sudah bilang bahwa font dan lain-lain, tapi di sisi lain kan ditanya apa kantornya bahwa itu adalah asli yang dipegang, begitu? Apakah bisa menjaminkan? Tentu. Karena gini, Pak Jokowi sudah melewati semua tahapan. Pada saat beliau kuliah, yang tadi dibilang KKN tidak ada, itu saya pastikan salah. Karena ada. Dan semua sudah kami berikan detailnya kepada para penyelidik. Untuk nanti ya silahkan dilanjuti untuk di proses persidangan. Jadi semua tahapan sudah dilalui, semua clear dan lain-lain. Dan ini telah diverifikasi oleh lembaga pendidikannya. Jadi kalau bahasa sehariannya mau apa lagi? Iya. Nah, jadi kita tunggu apa yang selama ini dianggap dianalisa katanya fotonya berbeda. Sekarang juga terakhir saya lihat di media massa sudah mulai ada
pihak-pihak yang bilang itu foto perkawinannya juga sudah berbeda. Mungkin bukan Ibu Iriana malah. Aduh, ini menurut saya sangat jahat dan perlu di stop menurut pendapat saya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu mungkin kita pahami bersama bahwa perkara ini sudah bukan lagi tentang perkara Pak Jokowi. Perkara ini sudah mengenai masa depan bangsa Indonesia dan masa depan hukum di Indonesia. Jadi kembali lagi, ini semua juga baik buat pembelajaran hukum juga buat semuanya, Mbak. Oke, itu tadi. Gimana Prof? Ya. Gimana Prof? Saya menggarisbawahi tadi ya. Gimana Prof? Cukup. Apa yang bahwa sekarang ini kadang-kadang medsos itu kita tidak bisa mengontrol, liar sekali. Sehingga di situ ada orang yang bonceng, yang mainkan, yang kalau tidak segera diakhiri, ini betul membuang energi kita. Jadi bola salju yang Iya. bergulir. Sehingga pertanyaannya, ini sengaja orang menciptakan panggung atau panggung menciptakan aktor gitu. Jadi sekarang ini antara aktor dan panggung sudah dibedakan karena ini jadi panggung dan aktor menyatu di situ. Mana aktor menciptakan panggung atau panggung menciptakan aktor, kita jawab. Guys, memang betul yang disampaikan Pak Prof. Ini energi publik sudah luar biasa terkuras hanya gara-gara persoalan yang berkaitan dengan isu ijazahnya Pak Jokowi. Ayo clear sudah, clear. Roy, lo semakin kesini semakin kesana. Jelek betul jadinya. Kan gitu. Anda bisa melihat ya bagaimana ini Pak Roy Suryo tadi dalam komentar-komentarnya. Semakin kesini semakin kesana. Sekarang yang dia bahas adalah soal ada di bawah alam sadar ternyata Tuhan itu mengungkap fakta bahwa profesor itu seperti sedang menyimpan ya, wakil rektor menyimpan sesuatu gitu sehingga dia salah ucap bahwa Pak Jokowi itu lulusan kedokteran. Itu relevansinya apa coba dengan masalah ijazah palsu ya? Mereka ini apa sih maksudnya? Meragukan Pak Jokowi tidak pernah lulus di UGM, sudah diklarifikasi oleh UGM itu sendiri, tetap ngeyel kan gitu. Mau mengungkap apa sebenarnya? Mau mengungkap persoalan ijazah ya yang dibuktikan secara data forensik dan lain-lain sebagainya. Ini barang kecuali UGM yang menggugat ya, UGM yang menggugat atau mempertanyakan kepada publik. Ini kok ada ijazahnya si Jokowi model seperti ini, nggak seperti yang kami terbitkan, ya kan? Tolong dong seperti itu. Bukan, masalahnya ini skripsinya nggak pernah terjadi. Lembar pengesahannya ini belum lulus, belum yudisium apa semua. Kampret dah. Capek aku. Kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bil. Offside.